Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kami di sini akan mempresentasikan tugas besar analisis perencanaan sistem informasi oleh kelompok kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Yusuf Ardin dengan NIM 1020624300006. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Farel Audrey Pranaja Praja dengan NIM 102062400127 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pratitya Rida Faramadani dengan NIM 102062400057. Dan saya Abdul Christian Yahya dengan NIM 102062400102. oke, itu tadi perkenalan dari seluruh anggota kelompok kami. Untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Saudara Abel Christian Yahya. Pada Saudara Abel, saya persilakan. Baik, untuk pendahuluan, di mana berisi deskripsi umum, objek organisasi, dan perusahaan. Miu Bakery adalah toko roti berskala menengah ke atas yang berlokasi di pusat kota Surabaya. Toko ini terkenal dengan produk roti premium buatan tangan yang selalu fresh setiap hari. Miu Bakery memiliki reputasi baik di kalangan pelanggan, tetap karena konsistensi kualitas produk dan cita rasa yang khas. Meskipun memiliki produk yang berkualitas tinggi, serta basis pelayanan pelanggan yang loyal, sistem operasional Miu Bakery masih berjalan secara manual, terutama dalam hal pencatatan penjualan, pengelolaan stok bahan baku, dan penghitungan produksi harian. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala operasional, sehingga terjadinya ketidakakuratan data, inefisiensi waktu, serta kesulitan dalam pemantauan performa bisnis secara real-time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Miu Bakery memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen operasional berbasis website dan mobile yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi proses bisnis utama serta meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, dan memberikan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, organisasi perusahaan. Struktur organisasi Miu Bakery terdiri dari beberapa divisi utama yang saling berkoordinasi dalam menjalankan operasional toko sehari-hari. Dapat dilihat pada gambar pertama, organisasi Miu Bakery yang menunjukkan organisasi perusahaan yang menggambarkan hierarki dalam hubungan antara posisi dalam organisasi. Yang terdapat owner atau pemilik, manajer operasional, kepala keuangan, supervisor produk, dan inventory. Kemudian di bawahnya manajer operasional terdapat staf kasir dan staf gudang. Kemudian di bawah naungan supervisor produk dan inventory terdapat staf produksi dan staf gudang. Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa pemilik bertanggung jawab penuh atas arah strategis perusahaan, sementara manajer operasional hanya mengawasi kegiatan harian toko. Kepala keuangan mengelola aspek finansial serta pelaporan, sedangkan supervisor produksi berkoordinasi dengan para staf mengenai aktivitas pembuatan roti dan pengelolaan stok bahan baku. Pada poin cakupan batasan dan skop. Proyek ini adalah pengembangan sistem informasi manajemen operasional Miu Bakery ini memiliki cakupan serta batasan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen penjualan yang berisi tentang sistem point of sales atau POS untuk pencatatan transaksi penjualan secara digital dengan berbagai metode pembayaran. Kemudian manajemen persediaan
yang mengelola stok bahan baku dan produk jadi secara real time dengan notifikasi otomatis. Kemudian manajemen produksi, yang di dalamnya terdapat pencatatan resep, jadwal produksi, dan perhitungan kebutuhan bahan. Pada poin keempat, yaitu pemesanan online, yaitu platform pemesanan melalui website untuk pelanggan. Kemudian pada poin 5, laporan dan analitik, dashboard interaktif, serta laporan penjualan keuangan dan stok. Pada poin terakhir yaitu manajemen pengguna, yang dimana sistem akan memberi hak akses berbasis role, yang dimana dapat digunakan oleh admin, kasir, staf gudang, staf produksi, serta manajer. Batasan dan sistem pada aplikasi ini adalah sistem hanya mencakup satu lokasi toko, yaitu cabang Surabaya. Kemudian pemesanan online terbatas pada pengambilan di toko, belum termasuk layanan delivery. Kemudian integrasi pembayaran digital yang masih terbatas, yang hanya dapat dilakukan oleh transfer bank serta e-wallet tertentu. Kemudian sistem tidak mencakup pengelolaan SDM serta penggajian karyawan. Yang terakhir, implementasi sistem hanya dapat dilakukan dalam periode 8 minggu. Baik, selanjutnya pada bab 2 mengenai analisis sistem informasi. Untuk permasalahan yang dihadapi adalah Miu Bakery saat ini menghadapi beberapa permasalahan operasional yang dapat menghambat efisiensi serta pertumbuhan bisnis. Yang pertama, adanya pencatatan manual yang tidak akurat. Transaksi penjualan yang masih dicatat menggunakan buku kas atau spreadsheet sederhana dapat menyebabkan data tidak akurat, terutama saat jam ramai. Kemudian pengelolaan stok yang tidak optimal. Pemantauan stok bahan baku yang dilakukan secara manual dan tidak real time dapat menyebabkan kehabisan bahan bakar, kehabisan bahan baku, atau pembelian berlebihan. Kemudian proses pelaporan yang terlambat. Pembuatan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama karena harus mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian miskomunikasi pemesanan, yang dimana sistem pemesanan hanya dapat dilakukan melalui telepon dan datang langsung, rentan terjadi kesalahan informasi. Dan terakhir, kesulitan monitoring, yang dimana pemilik tidak dapat memantau kondisi toko secara real time, serta harus mengandalkan laporan manual. Pada sistem yang akan dibuat, fungsi-fungsinya terdapat seperti berikut. Fungsi-fungsi utama pada manajemen operasional Miu Bakery. Yang pertama, pada poin pertama yaitu otomatisasi pencatatan transaksi, yang dimana sistem POS digital yang otomatis mencatat setiap transaksi serta memperbaharui data stok. Pada poin kedua yaitu monitoring stok secara real time, yang akan memantau persediaan bahan baku dan produk jadi secara otomatis dengan sistem peringatan. Pada poin ketiga yaitu laporan otomatis, yang dapat melakukan pembuatan laporan penjualan, keuangan, serta stok secara otomatis dan dapat diakses kapan saja. Pada poin keempat yaitu platform pemesanan digital, yang dimana website pemesanan online yang terintegrasi dengan sistem produksi dan kasir. Kemudian dashboard monitoring dengan tampilan visual performa toko yang dapat diakses oleh manajemen dari mana saja. Selanjutnya yaitu keamanan data, sistem hak akses yang berbasis role untuk menjaga keamanan dan integritas data. Baik, lanjut pada identifikasi kebutuhan. Untuk karakteristik user, sistem ini dirancang untuk melayani berbagai jenis pengguna dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pada poin pertama yaitu admin, yang memiliki karakteristik memiliki akses penuh pada seluruh sistem karena dapat memahami bisnis secara keseluruhan, yang memiliki kebutuhan untuk monitoring performa toko, analisis bisnis, serta pengaturan sistem. Untuk tingkat keahlian teknologi menengah. Kemudian
Untuk user yang kedua yaitu manajer operasional dengan karakteristik bertanggung jawab atas operasional harian dan perlu untuk akses laporan lengkap. Yang di mana kebutuhan manajer operasional adalah untuk melihat laporan penjualan stok serta kinerja karyawan. Untuk tingkat keahlian teknologi menengah. Kemudian untuk user yang ketiga yaitu kasir dengan karakteristik berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk melakukan transaksi penjualan dengan kebutuhan interface sederhana untuk transaksi yang cepat serta pencetakan struk. Untuk tingkat keahlian teknologi yaitu dasar hingga menengah. Kemudian user kedua yaitu staf gudang dengan karakteristik dapat mengelola penerimaan serta penyimpanan bahan baku, yang dimana kebutuhannya adalah untuk input serta monitoring stok bahan serta menerima notifikasi stok menipis. Untuk tingkat keahlian teknologi dasar. Kemudian untuk user kelima adalah staf produksi, yang dimana memiliki karakteristik membuat roti sesuai jadwal serta resep yang telah distandarisasi oleh SOP. Untuk kebutuhan staf produksi adalah akses jadwal produksi, resep, serta pencatatan hasil produksi. Untuk tingkat keahlian teknologi yaitu dasar. Dan yang terakhir yaitu user pelanggan yang memiliki karakteristik untuk mendapatkan kemudahan dalam memesan produk. Untuk kebutuhan pelanggan membutuhkan interface pemesanan online yang mudah dan informatif. Untuk tingkat keahlian teknologi bervariasi karena sistem harus user friendly. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke kebutuhan fungsional. Nah, yang pertama ini di kebutuhan fungsional terdapat login ke sistem menggunakan username dan password. Nah, untuk aktornya sendiri ini adalah semua pengguna internal. Kemudian ada mengelola data pengguna, yaitu dengan tambah, ubah, hapus. Nah, jadi untuk aktornya itu ada admin. Kemudian untuk mengatur hak akses pengguna, itu juga aktornya admin. Kemudian ada melakukan transaksi penjualan melalui pos, yaitu aktornya adalah kasir. Kemudian memilih produk dan menghitung total pembayaran, itu juga kasir. Kemudian mencetak struk penjualan, itu juga kasir. Kemudian mengelola berbagai metode pembayaran tunai, transfer, kemudian e-wallet, itu juga aktornya kita menggunakan kasir. Untuk mengelola data stok bahan baku input, update, delete itu menggunakan aktor staf gudang. Kemudian memperbarui dan data inventory setelah penerimaan bahan, itu aktornya adalah staf gudang. Kemudian melihat laporan stok bahan baku, itu juga staf gudang dan manajer. Kemudian terdapat menerima notifikasi stok menipis, itu dilakukan oleh aktor staf gudang supervisor produksi. Kemudian ada mengakses resep produksi standar. Kemudian ada melihat jadwal produksi harian, memperbarui status produksi, itu kita aktornya adalah staf produksi. Kemudian ada melihat daftar produk yang tersedia, kemudian melakukan pemesanan online, menentukan jadwal pengambilan pesanan, itu dilakukan oleh aktor pelanggan. Kemudian ada mengelola pembayaran pesanan online, itu dilakukan oleh pelanggan dan kasir. Kemudian ada melihat laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan, itu dilakukan oleh manajer dan owner. Kemudian ada melihat laporan keuangan, yaitu kepala keuangan dan owner. Kemudian untuk menganalisis performa ataupun melalui dashboard dan melalui statistik produk terlaris, itu kita menggunakan aktor manajer dan owner. Kemudian mengambil keputusan bisnis berdasarkan data, itu aktornya adalah owner.
Kemudian untuk mengakses sistem dari berbagai perangkat itu semua pengguna. Kemudian menerima notifikasi otomatis, yaitu seperti pesanan baru, stok menipis. Itu kita menggunakan aktor kasir, stok gudang, kemudian ada staf produksi. Kemudian dilanjut dengan mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel. Ini dilakukan oleh aktor manajer, kepala keuangan, dan owner. Kemudian mengelola data produk dengan tambah, ubah, hapus itu pada bagian aktor admin dan manajer. Kemudian ada mengelola data resep produksi itu ada supervisor produksi, dan juga admin. Kemudian ada melihat riwayat transaksi itu dilakukan oleh kasir, manajer, dan owner. Oke, kemudian kita lanjut ke use case diagram dan spesifikasinya. Nah, use case diagram ini menggambarkan sebuah interaksi antara aktor pengguna dengan sistem serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Nah, di gambar kedua ini menunjukkan use case diagram lengkap untuk sistem informasi manajemen operasional Miu Bakery dari studi kasus kami. Langsung scroll ke bawah. Nah, berdasarkan use case diagram yang telah dibuat, sistem ini memiliki 6 aktor utama. Yang pertama ada admin, yaitu untuk mengelola seluruh sistem, mengatur pengguna, dan hak akses. Kemudian ada kasir. Nah, ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan dan mencetak struk. Yang ketiga ada staf gudang. Ini untuk mengelola stok bahan baku dan menerima notifikasi stok menipis. Oke, untuk yang keempat ada staf produksi, yaitu melihat jadwal produksi, menggunakan resep, dan memperbarui status produksi. Kemudian ada manajer atau owner, yakni melihat laporan, kemudian menganalisis performa, dan mengambil keputusan bisnis. Kemudian ada pelanggan, yaitu melakukan pemesanan online dan melihat daftar produksi. Oke, untuk bab berikutnya ada spesifikasi use case utama. Yang use case pertama ini ada melakukan transaksi penjualan. Untuk aktornya sendiri kita ada kasir, kemudian deskripsinya, kasir ini melakukan pencatatan transaksi penjualan produk kepada pelanggan. Kemudian ada precondition, yaitu kasir telah login ke sistem. Kemudian ada main flow, yang pertama ada kasir memilih produk yang dibeli pelanggan. Kemudian ada sistem menampilkan harga dan menghitung total. Yang ketiga, kasir memasukkan jumlah pembayaran. Yang keempat, sistem menghitung kembalian. Yang kelima, sistem memperbarui stok produk otomatis. Yang terakhir ada sistem mencetak struk penjualan. Kemudian ada post condition, di mana transaksi tercatat, stok terupdate, kemudian struk tercetak. Oke, kemudian untuk use case kedua, yaitu ada kelola stok bahan baku. Nah, untuk aktor sendiri ini ada staf gudang. Untuk deskripsi sendiri, staf gudang mengelola data dan stok bahan baku di sistem. Kemudian ada precondition, yaitu staf gudang telah login ke sistem. Kemudian untuk main flow yang pertama, staf gudang membuka menu manajemen stok. Yang kedua, staf gudang melakukan input update dan bahan baku. Yang ketiga, sistem menyimpan perubahan data. Yang keempat, sistem memberikan notifikasi jika stok mencapai batas minimum. Kemudian, post condition. Nah, untuk post condition ini data stok terupdate di database. Kemudian use case ketiga, yaitu melakukan sebuah pemesanan online. Untuk aktor sendiri kita ada pelanggan, kemudian untuk deskripsi, pelanggan memesan produk melalui website atau sebuah aplikasi. Kemudian ada precondition, yaitu pelanggan mengakses website Miu Bakery atau sebuah aplikasi. Kemudian ada main flow. Nah, main flow sendiri ini pelanggan melihat daftar produk yang tersedia, kemudian pelanggan memilih produk dan menentukan jumlah, kemudian pelanggan menentukan jadwal pengambilan yang telah ditentukan, kemudian pelanggan mengisi data kontak,
Kemudian sistem mengirim konfirmasi pesanan dan juga notifikasi pesanan dikirim ke kasir dan staf produksi. Untuk post condition, pesanan tercatat di sistem dan siap diproses. Oke, untuk use case keempat, melihat sebuah laporan penjualan dan keuangan. Nah, untuk aktor sendiri kita ada manajer atau sebuah owner. Untuk deskripsi, yaitu manajer atau owner melihat laporan performa bisnis. Oke, untuk precondition, yaitu manajer atau owner telah login ke sistem. Kemudian untuk main flow-nya, manajer membuka dashboard laporan. Kemudian sistem menampilkan grafik dan tabel penjualan. Kemudian yang ketiga, manajer memilih periode laporan, yaitu harian atau mingguan atau bulanan. Kemudian untuk sistem menampilkan data sesuai filter. Kemudian yang terakhir, manajer dapat mengekspor laporan ke PDF atau sebuah Excel. Oke, untuk post condition, yaitu manajer mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional menggambarkan aspek kualitas dan karakteristik sistem yang harus dipenuhi agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Nah, pada tabel 2 berikut merinci kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama ada daftar kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama ada interface sistem mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Nah, untuk aspek kualitas non-fungsional, usability, yaitu kemudahan sebuah pengguna. Kemudian terdapat sistem dapat diakses 24/7 dengan uptime minimal 99%, yaitu dengan aspek kualitas non-fungsional, availability, atau ketersediaan. Oke, selanjutnya ada waktu respon. Sistem maksimal 3 detik untuk setiap transaksi. Di sini ada performa kerja. Kemudian untuk sistem mampu menangani minimal 50 transaksi bersama tanpa penurunan performa, yaitu dengan scalability dan performance. Kemudian nomor 5 ada data pengguna dan transaksi dienkripsi menggunakan standar keamanan SSL atau TLS, yaitu dengan security atau keamanan. Kemudian ada setiap pengguna memiliki autentikasi berbasis username dan password, yaitu dengan security. Kemudian sistem menyimpan log activity semua pengguna untuk audit trail dengan security dan accountability. Kemudian ada backup dan data otomatis dilakukan setiap hari, yaitu reliability, yaitu keandalan. Kemudian ada sistem dapat berjalan stabil tanpa error selama jam operasional, yaitu dengan reliability. Kemudian ada sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan mobile. Itu yaitu compatibility, yaitu kesesuaian. Kemudian ada interface responsif dan dapat menyesuaikan ukuran layar, yaitu dengan compatibility dan usability. Kemudian ada kode program terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, yaitu maintainability, yaitu pemeliharaan. Kemudian ada sistem dapat dikembangkan dengan penambahan fitur baru tanpa rebuild dari awal, yaitu dengan scalability dan maintainability. Kemudian ada sistem dapat diintegrasikan dengan platform pembayaran digital di masa depan, yaitu dengan extensibility atau perluasan. Kemudian laporan dapat diekspor dalam format PDF dan Excel, yaitu dengan functionality dan usability. Kemudian sistem menggunakan database relasional yang terstandarisasi, yaitu dengan reliability dan maintainability. Kemudian ada desain interface mengikuti prinsip user experience yang baik,
yaitu menggunakan usability. Kemudian ada sistem memberikan pesan error yang jelas dan informatif, yaitu dengan usability. Oh, kemudian ada pemulihan sistem maksimal 4 jam jika terjadi kegagalan. Nah, itu. Jadi kita menggunakan reliability dan availability. Kemudian ada sistem dapat menangani pertumbuhan data hingga 5 tahun ke depan, yaitu menggunakan scalability. Oke, untuk berikutnya ada yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lanjut di activity diagram. Nah, di sini tuh menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Activity diagram menggunakan notasi streamline untuk menunjukkan aktor yang bertanggung jawab pada setiap aktivitas serta decision point untuk menggambarkan kondisi perjalangan dalam alur proses. Berikut adalah penjelasan detail untuk setiap activity diagram yang telah dirancang untuk sistem informasi manajemen operasional Mio Mio Bakery. Oke, di sini ada activity diagram login. Nah, di sini itu menggambarkan proses autentikasi pengguna ke dalam sistem. Nah, di sini menunjukkan activity diagram untuk proses login sistem. Untuk penjelasannya sendiri yaitu kita mulai dari start, yaitu pengguna membuka aplikasi sistem. Yang kedua, input username dan password. Nah, pengguna akan memasukkan kredensial login. Dan yang ketiga, validasi kredensial, yaitu sistem melakukan pengecekan ke database dan dilanjut dengan decision point, apakah kredensial valid. Nah, jika tidak, sistem menampilkan pesan error username atau password salah. Dan pengguna kembali ke input kredensial atau memilih keluar. Nah, jika iya, sistem mengecek status akun. Dan keempat, cek status akun, sistem memverifikasi apakah akun aktif. Decision point-nya adalah apakah akun aktif, dan jika tidak, sistem menampilkan pesan akun tidak aktif, hubungi administrator. Dan proses selesai, dan jika iya, sistem membuat session. Dilanjut dengan buat session, yaitu sistem menyimpan informasi login pengguna dan redirect ke dashboard. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai role. Dan yang terakhir yaitu proses login selesai, pengguna berhasil masuk ke sistem. Jadi di sini tuh aktor terlibat itu terdapat admin, kasir, staf gudang, staf produksi, dan manajer. Nah, dilanjut dengan activity diagram kedua yaitu transaksi penjualan. Dan di sini tuh terdapat activity transaksi penjualan, yaitu menggambarkan proses lengkap ketika kasir melakukan pencatatan penjualan produk. Dan untuk alurnya yang pertama yaitu pelanggan datang ke kasir dengan produk. Dan yang kedua, pilih produk, yaitu kasir memilih produk yang dibeli dari sistem POS. Dan yang ketiga yaitu cek ketersediaan stok. Sistem mengecek apakah produk tersedia. Decision point yaitu apakah stok tersedia. Nah, jika tidak, sistem menampilkan notifikasi produk tidak tersedia dan akan dilanjut kasir menawarkan alternatif produk atau batalkan transaksi. Nah, jika iya, lanjut ke input quantitative. Dilanjut dengan proses input quantitative yaitu kasir memasukkan jumlah produk yang dibeli. Dan yang kelima yaitu hitung total. Sistem menghitung subtotal per item dan total keseluruhan. Dan yang keenam yaitu tambah item lain. Decision point-nya yaitu apakah ada produk lain yang dibeli. Nah, jika iya, kembali ke pilih produk, dan jika tidak, lanjut ke pembayaran. Lanjut dengan pilih metode pembayaran, yaitu kasir memilih metode tunai, transfer, atau e-wallet. Dilanjut dengan input jumlah bayar. Kasir memasukkan jumlah uang yang diterima. Dan yang kesembilan yaitu hitung kembalian. Sistem menghitung kembalian jika tunai. Dan dilanjut dengan simpan transaksi. Sistem menyimpan data transaksi ke database. Dan yang selanjutnya itu update stok produk. Sistem otomatis mengurangi stok produk yang terjual. Dan selanjutnya yaitu cetak struk. Sistem mencetak struk penjualan dan dilanjut dengan serahkan struk dan kembalian. Kasir memberikan struk dan kembalian kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu transaksi selesai. Jadi aktor yang terlibat itu yaitu kasir dan pelanggan. Lanjut ke activity diagram ketiga yaitu manage stok bahan baku. Nah,
Di sini tuh menggambarkan bagaimana staf gudang mengelola persediaan bahan baku di sistem. Untuk alat prosesnya yang pertama yaitu staf gudang login ke sistem. Dilanjut dengan buka menu stok, staf gudang mengakses modul manajemen inventory. Dilanjut pilih aksi staf gudang memilih operasi yang akan dilakukan dan decision point jenis operasi. Dan jika input bahan baru menambah bahan baku baru ke sistem. Dan jika update stok mengubah jumlah stok yang ada, dan jika hapus bahan menghapus data bahan yang tidak digunakan lagi. Dilanjut dengan proses validasi data, yaitu sistem melakukan validasi input data. Decision point-nya apakah data valid? Nah, jika tidak, sistem menampilkan pesan error kembali ke input data. Nah, jika iya, lanjut simpan data. Dilanjut dengan proses simpan ke database. Sistem menyimpan perubahan data stok dan dilanjut dengan cek stok minimum, yaitu sistem otomatis mengecek apakah stok batas minimum. Decision point-nya apakah stok. Nah, jika iya, sistem mengirim notifikasi peringatan ke staf gudang dan supervisor. Nah, jika tidak ada notifikasi. Dilanjut dengan tampilan konfirmasi, yaitu sistem menampilkan pesan data berhasil disimpan, dan dilanjut dengan generate laporan stok, staf gudang dapat melihat laporan stok terkini. Untuk proses terakhir yaitu proses manajemen stok selesai. Nah, aktor terlibat itu staf gudang, supervisor, produksi yang menerima notifikasi. Activity diagram keempat yaitu pemesanan online. Di sini tuh pemesanan online itu menggambarkan proses lengkap ketika pelanggan melakukan pemesanan produk melalui website. Untuk proses alurnya yang pertama yaitu pelanggan mengakses website Miu Miu Bakery, yang kedua browse katalog produk, sistem menampilkan daftar produk dengan foto, deskripsi, dan harga. Yang ketiga pilih produk, pelanggan memilih produk yang diinginkan, dan yang keempat tentukan quantity, yaitu pelanggan menentukan jumlah produk, dan yang kelima tambah keranjang, sistem menambahkan item ke shopping cart. Dan yang keenam adalah tambah produk lain. Nah, di sini tuh ada decision point, apakah ingin menambah produk lain? Jika iya, kembali ke browse katalog. Jika tidak, lanjut ke checkout. Nah, yang ketujuh yaitu review keranjang, pelanggan mengecek ulang pemesanan. Dan di 8 yaitu isi data pelanggan. Pelanggan mengisi form, nama lengkap, nomor telepon, email, catatan khusus. Dan yang ke-9 yaitu pilih jadwal pengambilan. Pelanggan menentukan tanggal dan jam pengambilan pesanan. Dan yang ke-10 yaitu validasi data, sistem memvalidasi kelengkapan data, decision point-nya apakah data lengkap dan valid. Jika tidak, tampilan error kembali ke form. Jika iya, lanjut konfirmasi. Terus dilanjut dengan konfirmasi pesanan. Pelanggan mengkonfirmasi pesanan. Dan yang ke-12, simpan data pesanan. Sistem menyimpan pesanan ke database dengan status menunggu konfirmasi. Dan yang ke-13, generate nomor pesanan. Sistem membuat nomor pesanan unik. Dan yang ke-14 tuh kirim notifikasi berupa email konfirmasi ke pelanggan dengan nomor pesanan, notifikasi kasir untuk persiapan pembayaran, notifikasi ke staf produksi untuk persiapan produk. Dan yang ke-15 adalah tampilan halaman konfirmasi. Sistem menampilkan halaman sukses dengan nomor pesanan. Dan yang terakhir adalah proses pemesanan belum selesai. Jadi aktor terlibat itu ada pelanggan, kasir menerima notifikasi, staf produksi menerima notifikasi. Nah, yang kelima ada activity diagram perencanaan produksi. Di sini tuh menggambarkan proses pembuatan roti berdasarkan jadwal dan resep yang ada di sistem. Untuk alur pertama yaitu staf produksi memulai hari kerja, yang kedua login ke sistem, staf produksi melakukan autentikasi, yang ketiga buka jadwal produksi, sistem menampilkan daftar roti yang harus diproduksi hari ini, dan yang keempat sistem generate jadwal, sistem otomatis menghitung kebutuhan produksi berdasarkan data penjualan historis, pesanan online yang masuk, stok produk jadi yang terisi. Dan yang kelima yaitu pilih item produk, staf produksi memilih jenis roti yang akan dibuat, dan yang keenam tampilan resep, sistem menampilkan resep standar, daftar bahan dan takaran, langkah-langkah pembuatan, estimasi waktu produksi. Yang ketujuh yaitu cek ketersediaan bahan, sistem mengecek stok bahan baku di gudang. Decision point-nya adalah apakah bahan tersedia semua. Jika tidak, sistem menampilkan notifikasi bahan tidak mencukupi. Jika akan dilanjut dengan staf produksi, koordinasi dengan gudang atau ubah jadwal. Nah, jika iya, lanjut ke produksi. Dilanjut dengan ambil bahan dari gudang, staf produksi mengambil bahan sesuai resep. Yang ke-9, update stok bahan, sistem otomatis mengurangi stok bahan baku yang digunakan. Dan yang ke-10, proses pembuatan roti, staf produksi melakukan proses produksi.
Yang ke-11 yaitu input hasil produksi, staf produk mencatat jumlah roti yang gagal, berhasil, dan catatan khusus. Update status produksi yaitu sistem mengubah status menjadi selesai. Update stok produk jadi, sistem menambahkan jumlah roti. Dan tag pesanan khusus yaitu decision point-nya adalah apakah ada pesanan khusus. Jika iya, sistem memberikan label khusus pada produk untuk pesanan tertentu, dan jika tidak, produk masuk ke stok aman. Dan yang ke-15 adalah generat laporan produksi. Sistem membuat laporan hasil produksi harian, dan yang terakhir adalah produk selesai. Aktor terlibat yaitu staf produksi, staf gudang, koordinasi bahan. Terakhir ada activity diagram 6 yaitu perancangan laporan penjualan. Di sini itu menggambarkan proses ketika manajer atau owner mengakses dan membuat laporan untuk analisis bisnis. Untuk awal yaitu start manager melakukan login, dan yang kedua buka dashboard laporan, sistem menampilkan menu laporan, dan yang ketiga pilih jenis laporan. Ini ada laporan penjualan, keuangan, stok, dan produksi. Dan yang keempat, set filter parameter. Manajer menentukan kriteria dari periode, tanggal mulai dan akhir, produk tertentu, dan kategori. Dan yang kelima yaitu validasi parameter. Sistem mengecek validasi filter. Decision point apakah parameter valid, jika tidak, tampilan error kembali ke set filter, jika iya lanjut ke proses data. Dilanjut dengan query data dari database, sistem mengambil data transaksi sesuai filter. Yang ketujuh, proses agregasi data, sistem melakukan perhitungan total penjualan, kalkulasi rata-rata, identifikasi produk terlaris, dan perhitungan profit margin. Yang ke-8 adalah generate visualisasi sistem membuat. Yang pertama ada tabel, grafik, trend, chart, perbandingan, pie chart, kategori penjualan. Yang ke-9 yaitu tabel tampilkan database laporan, sistem menampilkan hasil analisis secara visual. Yang ke-10 adalah analisis data, yaitu manajer menganalisis hasil laporan, dan yang ke-11 ekspor laporan. Ada decision point, apakah perlu diekspor, jika iya pilih format PDF atau Excel. Yang kedua sistem generate file, yang ketiga download file, dan jika tidak selesai, maka proses pembuatan laporan selesai. Jadi aktor yang terlibat tuh manajer, owner, kepala keuangan. Di sini ada activity diagram, ERD relation. Nah, di sini tuh menggambarkan yang struktur database dan relasi antara entitas dalam sistem. Nah, untuk penjelasannya yaitu user menyimpan data pengguna sistem, dan yang kedua role menyimpan jenis peran pengguna, terus produk menyimpan data produk roti, transaction menyimpan data transaksi penjualan, transaction detail item per transaksi, materi itu menyimpan data bahan baku, resep itu menyimpan data resep produksi, terus resep detail itu detail bahan per resep, terus production itu menyimpan data produksi harian, terus order itu menyimpan data pesanan online, terus order detail itu detail in item per pesanan. Jadi relasi antar aplikasi ini menggunakan koordinasi one to one to many, dan many to many sesuai dengan kebutuhan bisnis. Catatan pentingnya yaitu semua activity diagram menggunakan streamline notation untuk memisahkan aktivitas berdasarkan aktor yang bertanggung jawab, dan decision point digunakan untuk menggambarkan percabangan logika. Dan yang ketiga, setiap proses memiliki start point, circle, dan end point. Dan yang kelima ada flow arrow menunjukkan urutan aktivitas, dan yang terakhir adalah activity box menggambarkan aksi yang dilakukan oleh sistem atau aktor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk penjelasan mengenai sequence diagram. Yang pertama untuk proses login, yang dimana tujuan proses ini adalah untuk menggambarkan alur proses autentikasi pengguna saat mereka mencoba masuk ke dalam sistem. Diagram ini akan menjelaskan langkah demi langkah untuk menjelaskan apa yang terjadi dari saat pengguna memasukkan username serta password hingga mereka mendapatkan akses tertentu ke menu utama atau penolakan.
Komponen-komponen utama di dalam diagram tersebut adalah pelanggan, GUI. Ya, pelanggan adalah user yang akan mencoba login. Dalam konteks ini dapat berupa staff maupun customer. Kemudian GUI yang mana adalah antarmuka atau UI yang sebagai layar login yang akan terlihat oleh user. Kemudian database sebagai tempat pengguna atau user untuk data mereka disimpan dan secara terenkripsi. Kemudian ada menu utama adalah halaman sistem yang dapat diakses setelah login berhasil. Kemudian login form controller yang dimana adalah komponen dalam aplikasi yang bertanggung jawab dalam mengatur logika dalam form login. Untuk alurnya, yang pertama isi data login di mana pelanggan atau user membuka halaman login, kemudian memasukkan username serta password ke dalam kolom yang tersedia di GUI. Untuk memasukkan username dengan parameter ID. Dan kemudian setelah pelanggan mengklik tombol login, UI akan mengirimkan data yang dimasukkan, terutama username dan password ke dalam login from controller. Kemudian login from controller akan validasi login serta validasi user. Dan kemudian akan mengirimkan permintaan tersebut ke dalam database untuk memvalidasi kredensial. Yang dimana database tersebut akan mencocokkan username serta password yang akan dikirim dengan data yang tersimpan. Jika login berhasil, database akan mengambilkan sinyal sukses kepada login from controller. Kemudian login from controller akan mengalihkan UI pada tampilan menu utama. Serta user sekarang sudah masuk dalam sistem, serta dapat menggunakan fitur-fitur sesuai dengan hak aksesnya. Dan jika login gagal, database akan mengembalikan sinyal gagal. Ketika tersebut, login from controller akan mengirimkan pesan error kembali kepada UI dan user akan menerima pesan error tersebut dan akan diminta untuk mencoba kembali. Diagram ini menunjukkan proses login yang secara standar dan aman dengan adanya login from controller sebagai perantara untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan UI yang merupakan praktik pemrograman yang baik, yang dimana diagram ini juga secara jelas menggambarkan dua skenario utama tentang keberhasilan dan kegagalan login, yang dapat menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Selanjutnya untuk diagram proses bisnis transaksi penjualan. Tujuan diagram ini adalah untuk memodelkan proses transaksi penjualan di toko, yaitu point of sales atau POS yang dapat melibatkan interaksi antara pelanggan, kasir, serta sistem. Diagram ini menunjukkan alur dari pemesanan hingga pembayaran hingga pencatatan transaksi. Komponen utama dalam diagram tersebut, yang pertama ada pelanggan sebagai pembeli di toko fisik, kemudian kasir, karyawan yang melayani transaksi di mesin kasir, kemudian controller sebagai logika aplikasi POS yang berjalan di komputer kasir, kemudian ada backend API sebagai server pusat yang dapat memproses transaksi, kemudian database sebagai sumber data produk, harga, serta tempat catatan transaksi. Untuk alurnya yang pertama yaitu ketika pelanggan mengajukan pemesanan, pelanggan menyampaikan pesanannya kepada kasir, kemudian kasir akan menginputkan pesanan tersebut dan memasukkan item-item yang dipesan ke dalam aplikasi POS atau controller. Kemudian request transaksi tersebut akan mengirimkan daftar item dan jumlahnya ke backend API untuk diproses. Dan kemudian backend API akan mengambil harga terbaru untuk untuk setiap item dari database dengan proses query price. Kemudian dari setiap harga tersebut akan dikalkulasikan harga-harga setiap item yang harus dibayar dengan return total, yang dimana total harga yang dikirim kembali ke controller akan ditampilkan ke layar kasir. Kemudian masuk ke dalam pembayaran, kasir memberitahukan total harga kepada pelanggan dan menerima pembayaran. Kemudian kasir akan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran diterima, kasir dapat menekan tombol bayar ataupun selesai pada UI di controller.
Selanjutnya yaitu save transaction dan update stock, yang dimana setelah controller mengirimkan sinyal konfirmasi ke backend API, API kemudian akan melakukan dua tindakan pada database, yaitu menyimpan data transaksi secara lengkap, masuk dalam transaction DB yaitu database, serta mengurangi stok produk jadi yang terjual. Ini adalah inti dari integrasi POS dengan persediaan. Return confirmation adalah backend API mengirimkan respon transaksi berhasil ke controller. Kemudian controller akan mencetak stok untuk kasir secara otomatis, mencetak stok penjualan untuk pelanggan. Kemudian pelanggan akan menerima stok tersebut dari kasir. Kesimpulan, pada diagram ini adalah jantung dari operasional penjualan harian, yang mana ia menunjukkan bagaimana sistem POS dapat diotomatisasi pencatatan penjualan, dan yang lebih penting lagi, secara real-time dapat memperbarui stok produk, jadi secara langsung dapat menyelesaikan masalah data penjualan yang sering tidak sinkron dengan stok roti yang tersisa, yang dapat dijelaskan dalam kondisi as-is di proposal. Sebelumnya, alur yang efisien ini dapat mempercepat pelayanan bagi pelayanan kasir dan menjaga akurasi data di inventory. Selanjutnya, diagram sequence pemesanan online, yang mana tujuan diagram ini adalah untuk memerinci alur lengkap pemesanan produk yang dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi atau website, mulai dari melihat katalog hingga menyelesaikan pembayaran. Komponen-komponen dalam diagram tersebut, yang pertama ada user, yaitu pelanggan yang akan melakukan pemesanan online, kemudian UI atau front end yang bergerak sebagai aplikasi atau tampilan situs yang digunakan oleh pelanggan, kemudian backend API sebagai server yang akan menangani logika pemesanan dan pembayaran, kemudian ada payment controller yang mana dalam modul khusus dalam sistem ini yang dapat menjadi penghubung ke payment gateway eksternal. Selanjutnya yaitu database sebagai sumber data produk, stok, serta penyimpanan pesanan. Untuk alurnya yang pertama, di mana pelanggan akan membuka aplikasi serta request data produk, di mana user membuka aplikasi dan UI akan menampilkan daftar produk melalui backend API. Dengan aksi get API product, backend API akan mengambil daftar produk tersebut beserta harganya dan deskripsi dari database. Kemudian database akan memberikan return yang berupa produk list, yang mana adalah daftar produk tersebut dikembalikan ke UI front end untuk ditampilkan kepada user. Kemudian user akan memilih produk dan akan melakukan checkout, di mana user memilih produk yang diinginkan, memasukkan jumlahnya, serta menekan tombol checkout. Setelah melakukan checkout, itu akan memberikan respon yaitu request price beserta stok, di mana UI front end akan mengirimkan detail pesanan tersebut ke dalam backend API untuk dikonfirmasi akhir. Kemudian query price dan stok, yang di mana backend API akan mengolah kembali harga terkini serta ketersediaan stok di database untuk memastikan tidak ada perubahan. Kemudian dari database tersebut, setelah dilakukan pengecekan akan mengembalikan konfirmasi, yang dimana informasi total harga serta ketersediaan dikembalikan ke UI. Kemudian UI akan menampilkan metode pembayaran, yang dimana user akan memilih metode pembayaran seperti e-wallet ataupun bank. Setelah user membayar, UI front end akan mengirimkan permintaan pembayaran tersebut ke backend API, yang kemudian akan meneruskannya ke payment controller. Jika payment berhasil, payment controller akan menerima konfirmasi dari payment gateway eksternal, yang dimana ia akan memberitahu backend API, yang kemudian akan menyimpan data pesanan tersebut ke dalam database, serta mengurangi stok produk di database dan mengirimkan notifikasi sukses ke UI front end. Dan jika kondisi tersebut gagal, yang dimana pembayaran tersebut gagal, maka payment controller akan menerima notifikasi gagal dan backend API akan mengirimkan pesanan pembayaran gagal ke UI front end untuk ditampilkan kepada user, dan user akan diminta untuk mencoba kembali. Kesimpulan dari diagram ini adalah untuk menggambarkan alur e-commerce yang robust dan andal, di mana sistem memiliki pemeriksaan ulang harga, stok saat checkout untuk mencegah ketidaksesuaian.
Penanganan skenario pembayaran yang gagal juga dapat ditampilkan, yang mana adalah hal penting untuk pengalaman pengguna yang baik, yaitu integrasi dengan payment controller dapat menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk menangani transaksi finansial dengan aman. Selanjutnya berikut adalah diagram sequence untuk proses bisnis produksi, yang dimana tujuan diagram ini adalah untuk menjelaskan alur kerja perencanaan dan eksekusi produksi di dapur, yang mana diagram ini akan menunjukkan bagaimana sistem membantu staf produksi dalam menjadwalkan, melihat resep, serta mencatat hasil produksi, yang secara otomatis dapat terhubung ke dalam sistem persediaan. Komponen utama dalam diagram tersebut yaitu UI front end sebagai antarmuka aplikasi yang digunakan oleh staf produksi ataupun supervisor. Kemudian ada backend API sebagai logika server yang dapat mengelola data produksi. Kemudian database sebagai tempat menyimpan data resep, jadwal produksi, serta stok bahan baku. Untuk alurnya dimulai dari staf produksi, di mana staf produksi membuka halaman manajemen produksi pada UI front end. Kemudian UI front end akan menggunakan metode get API production schedule, yang mana UI akan meminta jadwal produksi hari ini pada backend API. Kemudian backend akan mencari query product schedule, mengambil data dari database mengenai rencana produksi hari itu. Kemudian database akan memberikan return schedule yang mana berisikan jadwal dan ditampilkan di UI front end. Kemudian staf akan memilih salah satu produk dan melihat resepnya. Kemudian UI akan melakukan metode get API production resep, di mana UI akan meminta detail resep produk tersebut ke dalam backend API. Kemudian backend API akan merespon dengan memberikan query resep dari database. Database akan mengembalikan resep yang telah ditemukan untuk ditampilkan di UI front end. Kemudian setelah resep diterima dan proses produksi telah dibuat, staf akan mengkonfirmasi produksi ke sistem, yang dimana akan menggunakan metode post API production status, di mana UI akan mengirimkan konfirmasi ini ke backend API. Kemudian backend API akan merespon untuk mengupdate production status serta deduct stock yang ada, yang merupakan dua tindakan penting dalam database ini untuk memperbarui status produksi menjadi selesai, serta mengurangi stok bahan baku yang digunakan sesuai resep. Kemudian dari database tersebut akan menghasilkan return sukses dan menghasilkan notifikasi konfirmasi berhasil ke UI. Kesimpulan diagram ini adalah untuk menunjukkan integrasi yang sangat baik antara dapur sebagai produksi dan gudang sebagai persediaan, dengan pencatatan konfirmasi produksi serta sistem secara otomatis yang dapat memperbaharui stok bahan yang baku, serta menghilangkan kebutuhan pencatatan manual ganda dan memastikan data stok selalu akurat, yang merupakan salah satu inti dari efisiensi operasional yang diusulkan. Selanjutnya untuk pembuatan laporan, berikut adalah diagram sequence untuk proses pembuatan laporan, yang mana tujuan dari diagram ini adalah menggambarkan proses pembuatan laporan oleh seorang manajer, yang mana diagram ini menunjukkan bagaimana sistem dapat mengambil data mentah dari database, memprosesnya, lalu menyajikannya dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Komponen utama dalam diagram ini adalah aktornya, yaitu manajer sebagai pengguna atau hak akses untuk dapat melihat laporan bisnis. Kemudian ada UI front end sebagai halaman dashboard atau laporan di aplikasi web ini. Kemudian ada backend API sebagai logika server yang dapat menangani permintaan laporan. Kemudian database sebagai sumber data mentah yang dapat berisikan transaksi, produk, pengguna, dan lain-lain. Untuk alurnya dimulai dari login, sama seperti diagram sebelumnya yang bermula dari proses login. Manajer juga dapat melakukan login melalui UI front end, kemudian UI akan mengirimkan kredensial login ke backend API, kemudian backend API akan validasi user dan memeriksa kredensial di database. Kemudian database akan memberikan token dan user info, dan jika berhasil, backend API
akan mengembalikan token autentikasi tersebut dan informasi pengguna ke UI frontend. Setelah ini, manajer sudah dapat terautentikasi. Kemudian, manajer sudah dapat melakukan request report dengan mengklikkan menu laporan. Contohnya untuk laporan penjualan bulanan, UI frontend akan mengirimkan permintaan laporan tersebut ke backend API dengan metode get API report cells, yang mana akan meminta data dari database untuk mencarikan data yang diperlukan, yang mana backend API akan menerima permintaan tersebut, menjalankan satu atau beberapa query kompleks ke dalam database untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan. Kemudian, database akan mengkalkulasi serta memproses data tersebut, yang mana backend API tidak hanya mengembalikan data mentah, tapi juga melakukan perhitungan, pemrosesan, serta menghitung total penjualan, menemukan produk terlaris, menghitung kebutuhan, serta mengelompokkan data per hari maupun per minggu, dan lain-lain. Kemudian ketika data sudah ditemukan dan sudah diproses, maka data siap disajikan dan dikembalikan oleh backend API ke UI frontend. Kemudian UI frontend akan merender data tersebut menjadi grafik ataupun tabel ataupun visualisasi lainnya yang dapat mudah terbaca oleh manajer. Kesimpulan dari diagram ini adalah menunjukkan bahwasannya sistem tidak hanya sekedar sebagai penyimpan data, tetapi juga alat untuk bisnis intelligence yang sederhana, yang mana logika pemrosesan data dapat dilakukan di backend server yang lebih efisien serta aman, di mana manajer tidak perlu lagi menghitung manual menggunakan spreadsheet, maupun sistem dapat menyajikan wawasan secara langsung, yang dapat mendukung keputusan berbasis data seperti yang dapat dijanjikan dalam proposal sebelumnya. Kemudian yaitu diagram sequence untuk proses manage stocks, yang dimana tujuan ini berguna untuk memanage persediaan stok Miu Miu Bakery, yang mana diagram ini dapat dijelaskan melalui dua skenario utama dalam manajemen persediaan stok, yang dimana pertama yaitu saat pengguna ingin melihat status stok saat ini, dan saat pengguna ingin memperbarui stok setelah ada pembelian bahan baku yang baru. Komponen utama dalam diagram tersebut adalah pengguna sebagai yang bertugas untuk mengelola stok, kemudian UI front-end sebagai halaman web atau manajemen stok yang berinteraksi dengan user atau pengguna, kemudian ada backend API sebagai logika di server untuk dapat menangani permintaan terkait stok. Kemudian ada database yang dimana adalah tempat di mana semua data stok disimpan. Kemudian ada notification service sebagai komponen khusus yang bertugas khusus untuk mengirimi notifikasi kepada staf gudang. Untuk alur yang pertama atau skenario yang pertama yaitu untuk hanya melihat stok, yaitu pengguna dapat membuka halaman stok di browser, kemudian UI front-end akan secara otomatis mengirimkan permintaan tersebut ke get API backend untuk meminta data ke seluruh inventory. Kemudian, database tersebut akan mengirimkan query data stok yang akan dikelola backend API, dan kemudian backend API akan menerima permintaan tersebut dan menjalankan query dan mengambil semua data stok yang diperlukan, seperti nama barang, jumlah, satuan, dan lain-lain. Di sini terdapat kondisi di mana sistem akan mengecek apabila stok mendekati stok minimal, maka backend tidak langsung mengembalikannya. Ia akan melakukan pemeriksaan logis apakah item yang jumlahnya ada di ambang batas minimum. Jika stok menipis, maka backend API akan memanggil notification service untuk memberikan trigger mengirimkan permintaan otomatis kepada staff, yaitu di mana misalnya terdapat stok yang menipis seperti stok tepung yang tersisa hanya 5 kilo. Kemudian terakhir, backend API akan mengirimkan data stok lengkap ke UI front-end, dan UI front-end akan menampilkan data stok tersebut ke dalam bentuk tabel kepada user dan akan menjadi penanda khusus untuk item stok yang menipis. Untuk skenario yang kedua, yang dimana untuk menginputkan data pembelian atau memperbarui stok, di mana di halaman yang sama, user dapat mengisi form untuk menambahkan stok baru,
Misalnya seperti setelah membeli gula 20 kilo, setelah disubmit, UI akan menemukan data backend ini melalui metode POST, yang dimana backend API akan menerima data tersebut serta menjalankan berita update di database untuk menambahkan jumlah stok item yang bersangkutan. Kemudian setelah database berhasil diperbaharui, backend API akan mengirimkan respon sukses kembali ke UI frontend, dan UI frontend akan menampilkan pesan stok berhasil diperbaharui kepada user. Kegunaan dan kesimpulan dalam diagram ini adalah menunjukkan bahwa sistem manajemen stok yang cerdas dan proaktif tidak hanya menampilkan serta memperbaharui data, namun sistem juga dapat secara otomatis mendeteksi stok yang menipis dengan memberikan notifikasi. Ini adalah langkah langsung untuk mengimplementasikan salah satu manfaat utama yang disebutkan dalam proposal, yaitu pengendalian stok yang lebih baik. Selanjutnya untuk struktur sistem, yang mana adalah pada bagian struktur sistem ini akan menguraikan rancangan arsitektur teknis dari sistem informasi manajemen penjualan dan persediaan toko Miu Miu Bakery. Struktur sistem ini dirancang untuk mentransformasi proses bisnis manual menjadi sistem digital yang terintegrasi, yang dimana seluruh modul operasional, mulai dari point of sales, manajemen inventory, hingga pemesanan secara daring, yang dapat terkoneksi pada satu basis data terpusat untuk dapat memastikan konsistensi data secara real time. Selanjutnya akan dilakukan penjelasan mengenai kelas diagram yang dibuat oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini ada kelas diagram yang telah dibuat. Pada diagram kelas ini, kami memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas utama yang digunakan dalam sistem informasi manajemen operasional Miu Miu Bakery. Nah, kelas diagram ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana data tersimpan, disimpan, dikelola, dan saling berinteraksi di dalam sistem. Kelas diagram ini memodelkan struktur data yang logis dan aturan bisnis utama dari sistem. Lanjut, kelas pengguna merepresentasikan seluruh unsur sistem, seperti admin, kasir, staf dapur, dan manajer. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID pengguna, nama, jabatan, hak akses, username, dan password, yang digunakan untuk mengatur autentikasi dan otorisasi pengguna sesuai perannya. Kelas produk menyimpan data seperti data produk roti yang dijual, meliputi nama produk, harga jual, stok, deskripsi, serta status ketersediaan. Produk ini menjadi pusat dari proses penjualan maupun produksi. Setiap produksi dapat memiliki hubungan dengan kelas resep yang berisi informasi resep pembuatan roti seperti nama resep, tanggal dibuat, dan hasil produksi. Kelas bahan baku digunakan untuk mengelola persediaan bahan seperti tepung, gula, dan mentega. Di dalamnya terdapat atribut stok minimum, serta tanggal update terakhir. Relasi antara resep dan bahan baku memungkinkan sistem menghitung kebutuhan bahan secara otomatis berdasarkan resep yang digunakan. Proses produksi direpresentasikan oleh kelas produksi yang mencatat detail produksi berdasarkan produk dan jumlah yang dibuat. Data ini membantu bagian dapur dalam perencanaan dan evaluasi produksi harian. Untuk transaksi, kelas penjualan mencatat data transaksi seperti tanggal, total harga, metode pembayaran, dan pengguna yang melakukan transaksi. Detail item penjualan disimpan dalam kelas detail penjualan yang memiliki relasi komposisi dengan penjualan, artinya detail penjualan tidak dapat berdiri sendiri tanpa transaksi induknya. Selain itu, sistem juga menyediakan kelas pemesanan online untuk mengakomodasi pesanan pelanggan melalui website. Kelas ini mencatat informasi pelanggan, waktu, pengambilan, status pesanan, dan metode pembayaran. Secara keseluruhan, kelas diagram ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis Miu Miu Bakery, mulai dari pengelolaan pengguna, stok, produksi, hingga penjualan, terstruktur dengan baik dan saling terintegrasi.
Bisa di-scroll. Nah, selanjutnya untuk komponen diagram. Bisa dilihat di sini komponen diagramnya yang di layar. Nah, untuk penjelasannya, diagram komponen ini menggambarkan arsitektur sistem dan pembagian modul utama dalam sistem informasi Mihu Bakery. Komponen diagram digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap modul sistem saling berinteraksi melalui interface sehingga sistem bersifat modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Komponen POS atau Point of Sales berfungsi sebagai pusat transaksi penjualan di toko. Modul ini menangani proses pencatatan dan transaksi dan menggunakan interface proses transaksi untuk memastikan proses penjualan berjalan secara konsisten. Komponen inventory bertanggung jawab atas pengelolaan stok bahan baku dan produk jadi. Modul ini menyediakan interface stok bahan yang digunakan oleh modul produksi dan pos atau point of sales untuk memperbarui stok secara real time. Komponen produksi mengelola proses pembuatan roti berdasarkan resep. Modul ini menggunakan interface manajemen resep dan stok bahan untuk menghitung kebutuhan bahan dan memperbarui stok setelah proses produksi selesai. Komponen pemesanan online memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan melalui website. Modul ini berinteraksi dengan POS melalui interface proses transaksi dan dengan modul autentikasi untuk validasi pengguna. Komponen autentikasi berperan dalam pengamanan sistem. Modul ini menyediakan interface validasi pengguna yang digunakan oleh seluruh komponen lain untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Komponen laporan dan analitik digunakan oleh manajer dan pemilik toko untuk melihat laporan penjualan, stok, dan performa bisnis. Modul ini mengambil data langsung dari sistem penyimpanan. Seluruh data sistem disimpan secara terpusat pada komponen basis data pusat yang menyediakan interface data storage. Semua modul mengakses data melalui interface ini, sehingga tidak terjadi ketergantungan langsung antar komponen. Dengan arsitektur berbasis komponen ini, sistem menjadi lebih aman, terstruktur, mudah dipelihara, dan siap dikembangkan di masa depan. Nah, itu tadi penjelasan untuk komponen diagram. Untuk diagram selanjutnya yaitu deployment diagram akan dijelaskan oleh Saudara Abel Christian Yahya. Pada saudara, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu deployment diagram, dan di mana tujuan diagram ini adalah berfungsi sebagai peta arsitektur fisik dari sistem Mihu Bakery, yang mana diagram ini akan menjelaskan di mana setiap komponen sistem aplikasi, mulai dari aplikasi, database, maupun layanan eksternal, yang akan dijalankan atau dideploy, serta bagaimana mereka terhubung satu sama lain dalam jaringan. Ini akan memberikan gambaran besar mengenai infrastruktur IT yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Komponen utama dalam diagram tersebut adalah yang pertama ada device client, yang dimana merupakan perangkat yang akan digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses sistem. Yang dimana device client ini dapat berupa komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Yang dimana di sini adalah perannya yaitu menampilkan antarmuka atau UI yang akan berjalan. Pengguna seperti kasir, manajer, ataupun pelanggan dapat berinteraksi dengan sistem melalui web browser yang akan memuat halaman Mihu Bakery, UI HTML, dan akan menunjukkan bahwa sistem yang diakses melalui web sehingga tidak perlu menginstal aplikasi khusus di setiap perangkat. Selanjutnya yaitu web server, yang dimana ini adalah komputer server yang sangat kuat yang bertugas sebagai otak dari dari website ini, yang mana server ini akan menjalankan perangkat lunak seperti Apache dan Nginx untuk melayani permintaan dari klien. Peran dari web server ini adalah application website ini adalah untuk kode aplikasi utama yaitu logika bisnis yang akan berjalan di server, kemudian yaitu kontrol modul
view yang akan menampilkan arsitektur aplikasi menggunakan pola MFC. Kemudian ada controller yang akan menerima permintaan dari user, memprosesnya, dan view akan menyiapkan tampilan yang akan dikirim kembali ke browser pengguna. Selanjutnya yaitu ada database server, yang dimana server ini yang berguna untuk menyimpan, mengelola, serta mengamankan semua data dari sistem ini, yang mana server ini akan menjalankan menggunakan MySQL DMS atau Database Management System, yang dimana perannya adalah untuk sebagai tempat di mana semua informasi penting disimpan ke dalam database yang terorganisir, yang dimana di dalamnya terdapat user database yang akan menyimpan data pengguna, kemudian produk database yang akan menyimpan katalog produk roti maupun harga, kemudian ada transaction database yang akan mencatat setiap transaksi penjualan, kemudian ada stok database yang akan melacak stok bahan baku dan produk jadi, kemudian yang terakhir adalah report database yang akan menyimpan data yang telah diproses untuk keperluan laporan bagi manajer. Kemudian yang terakhir adanya Payment Gateway API. Ini adalah komponen yang bukan dimiliki MiHuMi Bakery, melainkan adalah layanan pihak ketiga di iCloud atau di internet yang khusus menangani pembayaran elektronik, yang berperan sebagai ketika pelanggan memilih untuk membayar e-wallet maupun kartu kredit, sistem ini akan mengelola dan mengomunikasikannya dengan Payment Gateway API untuk dapat memproses pembayaran secara aman. Ini akan menghindari MiHuMi Bakery dari harus menangani informasi kartu kredit secara langsung yang sangat sensitif. Untuk alurnya yang dimana hubungan antara device klien dengan web server yang diakses melalui HTTPS, yaitu adalah semua komunikasi antar perangkat pengguna dan server aplikasi ataupun web menggunakan HTTPS. Ini adalah sangat penting untuk melindungi data login, informasi pelanggan, dan detail transaksi dari penyadapan. Kemudian ada web server yang menuju langsung dengan database server melalui TCP, IP, ataupun JDBC, yang mana adalah server aplikasi ini berkomunikasi dengan database menggunakan protokol standar TCP atau IP, atau Java Database Connectivity, yang adalah API khusus untuk memungkinkan aplikasi ini biasanya berjalan berbasis Java untuk mengirim query ataupun perintah ke database MySQL. Selanjutnya adalah hubungan web server dengan external cloud melalui REST API dan HTTPS, yang adalah komunikasi dengan payment gateway menggunakan REST API yang merupakan standar industri untuk dapat terintegrasi melalui layanan web. Komunikasi ini juga dapat dilakukan melalui HTTPS untuk memastikan keamanan data pembayaran. Kesimpulan dari diagram ini adalah untuk menunjukkan arsitektur yang modern, aman, dan terstruktur dengan baik, yang mana pemisahan antara klien, server aplikasi, server database, yang dapat membuat sistem lebih scalable, mudah dikelola dengan aman. Penggunaan protokol HTTPS di seluruh lini dapat menunjukkan perhatian serius terhadap keamanan data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.